Halo teman-teman, ketemu lagi. Nah, sekarang ada di part terakhir dari chapter 14 ini. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana ketika kamu menghapuskan pengakuan dari non-current liability kamu. Ya, di sini ada 3 term, di mana term pertama itu adalah kamu melunasi dengan cash sebelum maturity, atau yang kedua adalah kamu mentransfer aset atau sekuritas, dan yang ketiga adalah kamu melakukan modification dari term dari non-current liability kamu. Oke, so kita lanjut aja. Nah, ini adalah pakai contoh soal yang sebelum-sebelumnya. Master Ever ini dia menerbitkan uh, bonds pada diskon pada tanggal 1 Januari, ya. Due date-nya 5 tahun, pembayarannya 2 tahun sekali, yaitu tanggal 1 Januari dengan 1 Juli, dan karena ini diskon, dia ngambil yang 10%. Oke, ini tabel amortization-nya sudah kita pelajari bagaimana cara pembuatannya di part 2. Oke, sorry, part 1 berarti. Nah, di part 1 ini sudah dipelajari bagaimana. Nah, sekarang yang akan dia highlight adalah yang merah ini, teman-teman. Karena ini adalah pelunasan dipercepat ya. Jadi anggapannya dia mempercepat pelunasan dia. Oke. Dia bilang, after 2 years dari issuing date, yaitu adalah tanggal 1 Januari 2021, si Evermaster mengkok atau memanggil si bonds payable-nya di harga di rate 101. Nah, 101 ini percentage, berarti 100.000 dikali 101%. Oke, berarti ini harga dia manggil atau harga dia beli lagi. Itu adalah di harga 110. Nah, carrying amount-nya pada tanggal 1 Januari 2021 itu adalah 94.925. Kalian bisa lihat ini di table ya. Sehingga ada kerugian percepat pembayaran. Oke, sehingga jurnalnya adalah seperti ini. Bonds payable, loss on excusement, execution of debt, sama cash. Cashnya 101, bonds payable yang di exit adalah 94.925, senilai dari CA-nya, ini adalah loss-nya, atau selisih dari 101 dikurang 94.925. Oke. Nah, ini adalah ketika kamu melunasi dengan eh, cash sebelum maturity-nya. Nah, kalau misalnya ada interest, teman-teman, kalau misalnya ketika pas bayar ini ada interest, berarti bayar dulu interestnya. Oke, bayar dulu interestnya, cari nilai CA setelah pembayaran interest. Nah, setelah itu baru dilunasi percepat. Ya. Nah, nanti mungkin hopefully kita akan ada exercise mengenai itu. Oke. Nah, sekarang execution by exchange asset or security. Nah, sekarang kita exchange dari aset kita nih ya. Oke, ketika kita mengexchange dengan aset atau security, untuk pelunasan dari non-current liability kita, berarti kalau sebagai kreditor, kita akan mencatat non-current asset, oke. Terus habis itu ada fair value. Nah, supaya lebih jelas ya dari kalimat-kalimat ini dan kalian gak bingung, kita langsung aja di latihannya. Oke. Ops, sebentar saya hapus dulu ini. Nah, di sini teman-teman, dia ceritanya si Hanbrook Bank ini meminjamkan 20 juta kepada bonds mortgage ya. Nah, si bonds ini memasukkan atau istilahnya menginvestasikan si 20.000 ini untuk membangun sebuah apartemen gitu ya. Nah, fair value dari apartemen ini adalah 16 juta. Oke. Nah, obligation-nya atau hutangnya adalah 20 juta. Oke. Nah, carrying amount dari si real estate-nya ini atau apartemennya ini adalah 21. Jadi anggapannya karena dia nggak mampu bayar, si bond mortgage ini nggak mampu bayar, dia mau ngasih real estate-nya itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita hitung dulu real estate-nya. Real estate-nya kita punya real estate kita kan 21 juta. Tapi kalau misalnya fair value-nya itu hanya 16 juta. Jadi kita punya loss. Oke. Loss on disposal
of real estate. Ya. Nah, habis itu kita ada pelunasan dari si apa namanya? Pelunasan dari notes payable-nya ini. Ya, notes payable kita lunasi dengan harga 20 juta. Nah, nanti kita bakal lihat apakah ada gain atau akan ada loss gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita bikin jurnalnya dulu ya. Nah, notes payable-nya kita hapus 20 juta. Terus kita hapus disposal, sorry, berarti tadi bukan 4 juta ya, tapi 5 juta. 5 juta itu adalah dari 21 juta fair carrying amount kita dikurang sama 6 juta. 16 juta. Ya, sebentar. Ya, ini dari angka ini ya, 21 juta dikurang sama 16 juta, kurang 1, itu adalah 5 juta. Nah, loss on disposal of real estate. Terus, kita bakal ngeluarin real estate kita sebesar 21 juta. Nah, ini kan selisih nih teman-teman. Ini 25, ini 21. Berarti kita akan ada gain. Oke, karena posisinya di kredit. Kalau misalnya posisinya di debit, gampangnya gitu aja. Kalau misalnya posisinya di debit berarti loss. Kalau posisinya di kredit berarti gain. Gain dari pelunasan kita adalah 41 juta. Nah, yang harus kalian hitung ini adalah gain or loss dari disposalnya dulu, disposal asetnya. Oke, nanti kita bakal hapus satu persatu ya. Oke, nanti kalau misalnya masih ada yang dibingungin, kira-kira silahkan ditanyakan kembali ya teman-teman. Oke, nah sekarang kalau granting the equity interest, ya, ini sorry ya kalau misalnya ada backsound yang tidak jelas. Oke, kita lanjut teman-teman. Sepertinya tadi agak terputus ya. Oke, ini kita ngomongin ketika kita melunasi non current liability tapi dengan equity. Jadi contohnya sama kayak tadi si Hamburg Bank agree accept 320.000 lembar saham biasa. Oke. Jadi si Hamburg Bank ini nerima 320.000 lembar dengan harga 10 per lembar sahamnya. Oke, di mana fair value-nya adalah 16 juta untuk settlement dari 20 juta loan tersebut ya. Jadi yang harus kita hitung adalah pertama sekarang share capital ordinary. Sekali lagi mohon maaf jika ada backsound yang tidak jelas. Maaf, saya di rumah nge-recordnya, jadi kadang-kadang diganggu oleh kerucil-kerucil saya. Mohon maaf sekali ya teman-teman. Oke, nah untuk share capital ordinary kita akan ambil 320.000 dikali 10, itu adalah 32 juta. 3.200.000, sorry. 3.200.000, di mana si fair value-nya adalah 16 juta. Jadi kita bisa tahu premiumnya, ini berarti premium ya. Oops. Premiumnya adalah 16 juta dikurang 3.200.000. Sama dengan 12.800.000. Ya. Nah, habis itu kita bakal lihat nih jurnalnya bagaimana. Ini yang kita tukarkan ya teman-teman. Jadi kita bakal melunasi notes payable sebesar 20 juta dengan menukarkan
sama share capital 3.200.000. Ini di sini. Ini kredit ya. Hati-hati masalah kredit dan debit. Habis itu ada share premium. 12.800.000. Nah, ini adalah 16 juta. Berarti kita menukarkan equity kita yang 16 juta dengan notes payable kita yang 20 juta. Berarti kita akan ada gain. Gain dari on exit adjustment of debt sebesar 4 juta. Nah, ini juga sama kayak yang tadi ya. Oke. Jadi, ini adalah jurnalnya teman-teman. Oke. Nah, ini saya hapus dulu. Kita lihat jurnal dari si PPT-nya. Kurang lebih sama, cuma dia tidak ada. Bisa dihapus ya? Oke, udah nggak apa-apa deh. Oh, ini yang belum hilang. Coba sekarang. Oke, ini ada jurnalnya. Ya, oke. Nah, sekarang yang terakhir modification term. Kalau modification term ini agak ribet dan panjang sih sebenarnya, cuma nggak susah. Nah, ketika kamu udah punya perjanjian dengan si apa namanya si debitur, bisa aja kan terjadi perubahan ya. Creditor may offer or one or a combination of following modification. Bisa satu, bisa banyak ya. Bisa jadi ada reduction dari stated interest. Ya, reduction dari stated interest-nya. Oke. Atau menambah masa maturity-nya, atau meridak dari nilai face amount-nya, atau reduction of deferral of any accrued interest ya. Oke. Nah, cara perhitungannya gimana? Nih, ada contohnya ya, teman-teman. Di sini ilustrasinya adalah pada tanggal 31 Desember 2019, si Morgan National Bank masuk dalam satu apa namanya modification agreement dengan Resort Development Group, di mana bank itu merestruct pinjaman yang awalnya itu adalah 10.500.000, sorry 10.500, 10.500.000 ya. Oke, dan lain-lainnya berdasarkan informasi sebagai berikut. Dia nurunin dari 10.500 ke 9 juta doang. Sorry, 10.500.000. Jadi total amount carrying amount ya. Ini carrying amount sebelumnya adalah 10.500.000 diturunkan menjadi 9 juta. Terus maturity date-nya yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 di-extend atau diperpanjang ke 31 Desember 2023. Dan juga mereduce interest rate-nya dari 12% ke 8%. Oke. Dan market base-nya adalah 15%. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau yang terjadi seperti ini, jadi harusnya sebelumnya nih ya, asumsi sebelumnya, sebelum tanggal 31 Desember 2019, harusnya mereka sudah punya schedule dulu. Oke, mereka sudah punya schedule. Nah, setelah schedule ini kayaknya kayak diperpanjang atau dimodifikasi dan lain sebagainya. Ketika yang terjadi adalah modifikasi, kamu harus ngitung PV ulang, bikin schedule ulang, bikin jurnal ulang, ya. Nah, di sini berarti kamu bikin PV-nya adalah berdasarkan 9 juta yang sudah dimodifikasi. Percentage apa namanya? Percentage-nya juga ini marketnya adalah 15%. Oke. Dan untuk bunganya itu tadi berapa ya? Sebentar. Jadi 8%. Ini 8%. Oke. Ini jadi 9 juta dikali 8%.
dapatlah 720 ya. Nah, ini kita dapat PV baru. Oke. Jadi anggapannya kita membuat schedule baru. Nah, cara untuk menghapusnya dulu ya, teman-teman. Berarti kan anggapannya kamu punya PV dengan nilai, kamu punya loan baru dengan nilai PV 7.201.336. Di mana sebelumnya kamu punya loan dengan nilai 10.500. Ya, berarti kita akan menghapuskan si 10.500 dan kita akan punya gain ya, gain dari modification ini, dan kita akan punya loan baru atau notes payable baru dengan nilai PV yang baru. Oke. Nah, ini adalah selisihnya sih. Selisih antara 10.500 dikurang 7.201.336 ya. Nah, untuk yang barunya dia akan tetap bikin schedule lagi. Nah, untuk bikin schedule saya yakin kalian sudah hatam ya. Kalian sudah bisa, dan bikin jurnal lagi seperti biasa, interest expense dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk pelunasan nanti sama seperti yang tadi ya. Oke, nah untuk presentation and analysis saya mau minta kalian baca sendiri karena presentation saya yakin kalian udah jago untuk bikin financial statement. Kalau udah tahu posisi-posisinya di mana, sehingga saya nggak akan bahas lagi. So, video dari chapter 14 ini sudah selesai di sini, teman-teman. Dan dengan berakhirnya chapter 14 ini, berarti materi untuk sampai dengan UAS juga sudah selesai saya sampaikan. Jadi nanti kita tinggal ketemu di kelas untuk membahas di forum dan juga di VidCon untuk latihan dan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. So, see you next semester, teman-teman. Bye-bye.